wabarakatuh. Saya Rida Nurmasita, NIM 1913201045. Saya berasal dari S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Ini merupakan mata kuliah ilmu komunikasi kesehatan, di mana dosen pengampu bernama Ibu Santria Deli Susanti. Di sini saya akan strategi maupun cara berkomunikasi yang baik terhadap lansia yang sulit atau yang tidak nafsu makan. Langsung saja kita bahas ke topik yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara sukses berkomunikasi dengan lansia yang sulit makan atau yang tidak nafsu makan. Yang pertama, kita harus memiliki sikap sabar dan sikap. Jika kita sudah memiliki sikap tersebut, maka setiap kegiatan komunikasi atau setiap aktivitas yang kita lakukan kepada lansia, kita menjalaninya dengan hati yang senang, dan lansia pun merasa bahagia terhadap sikap yang telah kita berikan. Yang kedua adalah meminta dengan baik dibandingkan dengan memerintah. Karena di usia yang sudah lanjut, para lansia mudah merasa tersinggung, mudah merasa sedih. Maka dari itu, kita lebih baik memilih kosakata yang Yang ketiga yaitu gunakan kata-kata yang sopan. Dengan kata-kata yang sopan, setiap komunikasi yang kita lakukan dengan lansia, maka lansia pun mudah menerima apapun yang telah kita sampaikan. Tapi jika kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, maka pun lansia pun ataupun orang lain seperti kita yang anak muda pun. Itulah 3 cara sukses kita untuk berkomunikasi dengan lansia yang tidak mau makan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang trik untuk dapat meningkatkan nafsu makan para lansia. Langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang trik untuk dapat meningkatkan nafsu makan para lansia. Yang pertama adalah cari penyebab menurunnya selera makan lansia. Lansia tersebut adalah penyakit, maka kita harus mengobati penyakitnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah hindari menerapkan jam tetap makan lansia, karena lansia pun memiliki keinginan untuk makan pada jam yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus memberikan kebebasan terhadap lansia ingin makan pukul berapa maupun jam berapa. Dan yang ketiga adalah gunakan rempah untuk daripada itu kita bisa menggunakan rempah-rempah yang lebih kuat agar indera penciuman dan perasa para lansia pun meningkat dengan bau rempah-rempah yang tajam tersebut. Dan yang keempat, sesuaikan porsi makan dengan yang lansia inginkan. Kita tidak boleh memaksakan para lansia untuk makan dengan porsi yang banyak, tetapi kita harus mengatur porsi yang baik bagi lansia tersebut. Dan yang kelima yang perlu kita lakukan adalah berikan makanan yang tidak keras atau yang mudah dikunyah oleh para lansia. Jika kita memberikan daging, maka kita harus memotong daging tersebut kecil-kecil. Karena di usia yang lanjut, para lansia kebanyakan telah menggunakan gigi palsu. Dan jika makanan keras, maka gigi palsu akan terasa tidak nyaman. Maka itu bisa mengakibatkan pada lansia. Yang keenam, temani lansia untuk makan. Karena jika lansia makan sendiri, maka para lansia itu akan merasa kesepian. Tetapi kalau telah memiliki teman untuk makan, maka para lansia pun akan semangat untuk makan, karena ada yang menemaninya. Dan kita juga bisa meningkatkan nafsu makan para lansia dengan menambahkan konsumsi vitamin, susu, dan obat herbal. Yang perlu kita perhatikan dalam pemberian vitamin yaitu kita harus memberi vitamin yang mengandung B9, B1, zinc, atau vitamin K, karena yang zat-zat tersebut dapat meningkatkan nafsu makan. Yang kedua adalah susu. Sekarang udah banyak susu-susu yang menambah nafsu makan para lansia, maka bisa kita berikan pada malam hari maupun di pagi hari. Dan yang ketiga adalah obat herbal. Obat alami atau obat herbal ini yang dimaksud adalah ekstrak temulawak, karena ekstrak temulawak dapat meningkatkan nafsu makan para lansia.
Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ridho Nurmasita. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.